Apa beda Ya. berutang langsung ke teman sendiri di depan notaris dengan berutang di bank bila sama-sama menggunakan jaminan ini, Mas? Ya. Sebenarnya kalau namanya hutang tidak ada bedanya, sama-sama berhutang. Cuman bedanya kalau di notaris, ya kan, berarti di situ itu dibuatkan akte otentik, yaitu perjanjian kredit, ya kan. Jadi sifatnya kalau di notaris itu para pihak menghadap di notaris untuk membuatkan contoh kecil tadi perjanjian hutang piutang kan gitu. Nah, para pihak sebenarnya sudah sepakat terkait dengan nominal utangnya, jangka waktunya, bunganya kan gitu. Karena sifatnya konvensional kan biasa pakai bunga dan denda. Beda kalau perbankan syariah. Ya, nah, terus ada jaminan. Bedanya di notaris sama di perbankan. Sebenarnya tidak ada bedanya. Cuman kalau di perbankan itu kadang ya kan SPK-nya itu antaranya debitur dengan kreditur dari pihak bank langsung, ya kan. Cuman apakah pada saat perjanjian di bank itu ada kuasanya untuk melakukan membuat APHT terhadap jaminannya itu. Jadi kalau langsung di notaris itu jelas para pihak menghadap notaris dibuatkan akta otentik. Kalau di perbankan biasanya kan sifatnya kolektif biasanya. Jadi perbankan itu biasanya kolektif karena nominalnya mungkin ada yang di bawah 100 atau di atas 100 itu kan diverifikasi dulu. Setelah itu debitur itu biasanya memberikan kuasa kepada pihak bank untuk melakukan apa kan gitu. Kalau APHT itu jelas di kantor notaris. Apakah notaris itu, apakah debitur atau para pihak harus menghadap di notaris? Ternyata notarisnya datang ke perbankan, ya kan? Berarti kan di situ juga menjadi debat-debat sebenarnya. Apakah itu menghadap atau berhadap-hadapan, ya kan? Tapi yang jelas bahwa akte yang dibuat oleh notaris itu menjadi akte otentik, sehingga kalau akte otentik itu kan menjadi pembuktian yang sempurna. Itu. Cuman saya ingatkan yang namanya utang piutang itu harus dibayar atau dikembalikan. Itu prinsipnya itu. Soal nanti adanya bunga denda itu kan itu bisa didiskusikan kembali kan, itu menyesuaikan kan gitu. Tetapi pada prinsipnya yang namanya utang piutang, para pihak sudah mengikatkan diri di dalam perjanjian itu, dan perjanjian itu Undang-Undang KUH Perdata itu sebagai undang-undang mereka. Jadi para pihak harus menjalankan perjanjiannya itu. Itu. Berarti sesuai ketentuan dan kesepakatan ya, Mas ya. Semisal nanti Iya, pada akhirnya telat, itu harus menerima konsekuensi ya, Mas ya. iya konsekuensi. Cuman kan di perbankan kan ada aturan juga kan gitu. Ketika terjadi telat, apalagi saat pandemi seperti ini bisa melakukan yang namanya relaksasi. Kalau dulu peraturan BI itu restrukturisasi atau penjadwalan ulang kredit kan gitu. Itu menyesuaikan aja. Yang penting debitur masih memiliki itikat baik itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.